Jadi kita itu mulai start trial and error itu 2013 di Jakarta. Hmm. Lama banget sih, lumayan trial and error-nya karena masih nyoba-nyoba juga kira-kira yang bakalan disukain orang keju yang kayak gimana. Mbak, boleh diceritain nggak sih Mbak awal mulanya Rosal ini berdiri kapan dan kenapa gitu Mbak? Awalnya Rosali berdiri ini sebenarnya waktu itu saya lagi ngobrol ya sama papa saya, dan memang kita ngelihat kalau di Indonesia itu banyak ada sumber susu dari mulai susu sapi, susu kambing, tapi belum banyak yang mengolahnya jadi keju. Jadi itu kan ada kesempatan di situ jadinya. Dan juga dilihat market Indonesia itu trennya naik ya untuk consumption cheese ya, dari tahun ke tahun tuh naik karena orang lebih ngerti, lebih banyak yang traveling, lebih tahu banyak makanan yang lebih pakai keju, jadi ya marketnya growing lah. Jadi kita ngelihat ada kesempatan. Kebetulan background saya itu di teknik pangan, jadi ada hubungannya lah sama yang dikerjain, tahu cara bikinnya. Jadi itu sih sebenarnya dari marketnya dulu sih, karena emang ada kayak kita ngeliat ada market. Ada marketnya. Itu di tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Jadi kita itu mulai start trial and error itu 2013 di Jakarta. Lama banget sih, lumayan trial and error-nya karena masih nyoba-nyoba juga kira-kira yang bakalan disukain orang keju yang kayak gimana, dan yang kita bakalan bisa jual dengan ya nggak cuman capek-capekin diri doang, ada profitnya tuh keju yang mana gitu. Jadi ya 2-3 tahunan lah ngerjain itu, terus baru akhirnya kita bisa mulai specialize ke keju yang mana yang kita bakalan coba tarik. Berarti selama 3 tahun ini emang fokus di trial and error ya Mbak? Iya, jadi sambil masarin kita nyoba masarin, nanya ke usernya. Jadi kita start awalnya itu nawarin ke hotel-hotel, ke restoran-restoran, ngobrol sama chefnya, karena kan mereka yang ngerti ya bakalan pakai keju apa. Nah, pada awal kita mulai buat keju itu memang lebih banyak usernya Horeca, karena orang lebih banyak makan keju atau makanan yang ada kejunya itu di restoran. Belum banyak yang masak keju di rumah gitulah intinya. Nah, jadi itu dia. Nah, akhirnya dari situ mereka yang suggest kira-kira, oh kamu bikin keju kayak gini atau ini ditambah ini. Jadi banyak banget adjustment phase-nya sih. Gitu. Oke. Mbak, kalau boleh tahu bukannya buat keju ini lumayan mahal ya Mbak produksinya, atau gimana nih Mbak mulainya? Dari homemade kah? Awalnya sih kita startnya dari small scale dulu sih. Mahal itu lebih ya trial and error-nya mungkin mahal ya. Terus juga kalau memang keju itu karena izinnya juga nggak bisa PIRT, otomatis fasilitasnya juga mesti sendiri. Dari segi itunya sih mungkin ngurusin perizinannya yang lumayan gitu. Kesabaran. Iya. Udah ada izin apa aja nih Mbak kalau boleh tahu? Jadi izin kita udah ada BPOM, udah ada halal dari MUI juga. Itu tahun berapa tuh Mbak dapat izin? BPOM kita tahun 2018, MUI baru tahun ini. Dan tahun ini kita juga mau ngurus sertifikasi dari HACCP, Hazard and Analysis and Critical Control Point, itu dibantu sama Kementerian Perindustrian. Kita dapat fasilitas dari mereka. Ya, secara nomor 1 ya Mbak, juara. jadi ini banget, ngincer itu banget jadinya. Iya. Mbak, kok baik lagi ke awalnya tuh Mbak, kalau boleh tahu modal berapa sih Mbak bikin keju ini Mbak? Kalau modal awal sih kecil banget ya, karena kan kita emang nyoba belum industrial scale gitu, kecil. Nah, setelah udah mulai serius, baru untuk membangun fasilitas dan lain-lain emang mesti ada modalnya sih. Kalau awalnya cuma nyoba-nyoba gitu sih nggak banyak sih nggak modalnya. Cuman kan balik lagi ya, kalau buat semua orang tuh bisa buat, itu satu jualannya. Benar. Ya, berarti ada sekitar di bawah 1 juta ada ya Mbak ya, buat modal awal banget tuh? Kalau mau trial bisa sih, 1 juta bisa sih.
kalau mau trial doang bisa. Tapi kalau abis itu udah mau expand, mau benerin bikin serius ya emang perlu modal yang cukup gitu. Oke. Lalu Mbak, secara perjalanan dari 2003 sampai sekarang 2020, ada nggak sih Mbak inovasi yang Mbak keluarkan? Terus produk-produknya tuh yang Mbak andalkan kejunya seperti apa, susunya kayak gimana gitu Mbak? Jadi kita sebenarnya mulai commercialize banget itu di 2017 ya, waktu kita pindah semua produksinya ke Bali. Itu tuh kita mulai start spesifik, kita mulai bikin keju yang ada specialty-nya dan ada tambahan local ingredients atau local wisdom-nya lah gitu. Nah di situ kita mulai, jadi kita nggak cuma bikin mozzarella, kita nggak cuma bikin cheddar, kita namain kejunya keju-keju kita sendiri juga. Ada yang namanya black and white, ada yang Milton. Nah itu ada yang dari susu sapi, ada yang dari susu kambing. Yang ngebedain itu ya kita bikin bentuknya juga beda, terus dari segi penamaan juga beda, dan kita brandingnya juga lebih main ke ngajakin mereka cara konsumsi kejunya yang kayak gini nih, kayak kita kasih tahu caranya gimana. Dan juga kita juga ngasih tahu kalau keju itu nggak harus selalu di-pairing sama wine, karena orang tuh mikirnya keju tuh harus pairingnya sama wine gitu. Padahal keju tuh bisa di-pairing sama apa aja. Jadi kayak di tahun lalu kita bikin pairing keju sama teh. Teh Indonesia kan banyak banget kan, dan itu keju tuh bisa di-pairing sama teh. Jadi kita juga ngedukasi itu, nggak. Kadang-kadang orang udah langsung mikirnya keju udah pasti sama wine, sebenarnya enggak. Oke, specialty ini maksudnya gimana sih Mbak yang lokal ini? Dari segi ini ya, jadi kalau keju itu misalnya keju Camembert itu kan dari Prancis. Nah, dia itu harus dinamain, sebenarnya ada aturannya. Kalau misalnya keju Camembert Normandy itu harus dibikin di daerah itu. Kita bikin sendiri, jadi penamaannya itu kita, walaupun kita ngikutin resepnya style itu, tapi kita namain sendiri. Jadi keju black and white atau keju Milton, Lucy in Bali ya cuma bisa ditemuin di Indonesia gitu. Terus kita juga menambahkan ingredients lokal seperti black and white, kita tambahin coconut ash biar ada ini Indonesianya, karena Indonesia juga terkenal dengan kelapa kan. Iya. Gitu. Ya, Lucy in Bali itu sebenarnya stylenya Camembert, cuman kita namainnya Lucy in Bali. Terus kita pakai packaging besek yang dibikin sama ibu-ibu di daerah Karangasem. Kita nambahin juga. Iya, jadi sebenarnya tahun lalu tema kita itu menggunakan packaging keju yang nggak plastik dan juga bisa digunakan kembali. Jadi itu produk yang keluar tahun lalu. Oke, jadi ibaratnya sustainable ya, bisa dari segala packagingnya juga ya Mbak, dipikirin juga ya. Iya, benar. Nah, tadi aku penasaran kayak artisan cheese nih Mbak. Artisan itu maksudnya gimana tuh Mbak? Boleh dijelasin nggak sih Mbak? Artisan itu sebenarnya artinya itu kita bikinnya berarti kayak masih handmade, terus dibuatnya dalam jumlah yang masih small scale ya, bukan industrial level. Walaupun dia ada penambahan penggunaan mesin atau apa, tapi itu nggak yang menggantikan tenaga manusia. Dan biasanya kalau misalnya udah artisan itu, ya kita benar-benar menjaga banget si kualitasnya, dan memang agingnya juga diperhatiin banget si keju-keju ini. Gitu. Oke. Nah Mbak, kalau boleh ditunjukin nggak sih Mbak contoh produknya yang di belakang Mbak itu? Terus kayak dijelasin gitu tuh apa tuh? Ini kelihatan nggak? Ini yang, oke. Ini yang pakai peranjin ini ya Mbak? Iya, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ini salah satunya. Terus yang kemarin menang dari EV yang ini black and white. Kalau yang lain kita box kayak gini. Dan selain keju, kita juga produksi snack ya. Snack ini turunan-turunan dari keju-keju yang kita pakai. Ini baru tahun ini, Mbak? Apa ini tahun kemarin maksudnya? 2018 ini. Oh, 2018 berarti. Jadi kita pengen edukasi orang kalau goat cheese itu bisa dijadiin apa aja kok, nggak harus dimakan langsung. Kadang-kadang orang kan takut ya nyobain goat cheese ya. Iya, benar. Tapi gimana sih Mbak cara menggali kepercayaan customer gitu dengan keju buatan Mbak ini? Perlu waktu sih yang jelas.
Yang jelas perlu waktu, nggak bisa instan ya. Kayak gini tuh harus organik juga grow-nya menurut saya. Karena kalau produk artisan itu nggak bisa tiba-tiba setahun udah langsung kayak apa ya, kayak kopi gitulah, itu udah susah banget. Karena ini kan kayak customer trust ya, orang bakalan repeat lagi, itu benar-benar customer trust. Mereka enjoy, mereka nggak cuma beli produknya hanya untuk dimakan, tapi mereka juga support the people behind yang ada hubungannya sama kita, kayak peternak kita, terus kayak ngerajin besek kita, terus orang-orang yang ada di tim Rosali gitu. Jadi mereka juga lihat support itunya juga, dan ya butuh waktu dan tetap konsisten sih menurut saya kuncinya. Kalau makanan itu ya harus enak ya pasti. Kayak enak orang nggak akan beli. Iya benar-benar. Jadi Lalu harus konsisten enak, harus konsisten enak. Udah intinya kalau makanan itu sih. Kalau untuk peternakan itu di mana aja sih Mbak? Soalnya kan yang aku baca nih keju ini sesuai iklim kan, rasa yang diambilnya gitu. Itu Kalau dari kita mana? peternakannya tuh kerjasama sama peternak di Bali sama di Banyuwangi. Jadi ada beberapa yang di Bali, ada yang beberapa Banyuwangi dan daerah Jawa Timur. Yang paling dekat sama Bali sih. Gitu. Perbedaan rasanya tuh kayak gimana sih? Kita belum nyobain. Sebenarnya iya kita belum nyobain. Kalau di Indonesia itu kan kita iklimnya hampir sama. Jadi susunya sepanjang tahun sama. Cuman kalau di luar itu kan mereka iklimnya ada 4. Jadi biasanya susu yang diambil di beda-beda iklim tuh rasanya ngaruh banget. Kenapa rasanya bisa beda? Karena si kambing atau si sapi ini kan makanannya bakalan beda pada saat musim itu. Jadi yang mempengaruhi itu sebenarnya makanan si kambing dan si sapinya. Mungkin pada saat musim gugur cuman adanya rumput apa, pada musim semi rumputnya apa. Nah itu tuh yang bikin beda. Tapi kalau di Indonesia sih rasanya sepanjang tahun hampir sama. Konsisten ya, karena konsisten. Kan nggak ada musim yang gimana-gimana juga. Iya, musim hujan aja. Musim hujan aja. Benar-benar. Mbak, lalu strategi marketingnya Mbak tuh gimana sih Mbak? Pakai apa aja gitu platformnya? Sebelum pandemi ini jujur kita belum banget mainin social. Maksudnya kita ada di social media tapi belum se-engage ini ya. Karena emang dulu fokus marketnya ke HoReCa, hotel, restoran, sama kafe. Nah, setelah pada awal mulai pandemi, kalian kan tahu sendiri ya di Bali tuh kita paling ngerasain efeknya deh dibandingin kota-kota lain. Jadi kita harus ngerubah strategi nih, gimana caranya kita bisa survive dan jualnya keluar Bali. Satu-satunya cara kan berarti kita harus mulai gencar edukasi di social media, advertising, terus partner up, collaboration, kayak gitu sih. Intinya sih biar orang tahu dan bisa tetap beli keju kita yang di luar Bali. Oke, berarti ini bisa dibeli pieces-an ya Mbak? Kan kalau hotel kan aku mikirnya banyak gitu ya. Iya, jadi kita itu udah punya gudang warehouse di Jakarta, Surabaya, Bali. Jadi ya kalau mau order dari website, dari Tokopedia, dari Shopee, kita kirim dari gudang terdekatnya. Jadi gampang kok, dan kita juga udah tersedia kalau di Jabodetabek ada di Ranch Market, di Food Hall, sama beberapa modern market lainnya. Oke, udah besar juga ya Mbak ya bisnisnya, udah sampai Ranch Market. Sebenarnya ini berkah pandemi juga ya, karena kan international trade itu kan limited, jadi yang barang yang masuk ke Indonesia juga susah ya, limited. Nah itu juga jadinya barang lokal menurut aku sih punya potensi banget, maksudnya ini kayak timing yang pas banget gitu loh kalau kita bisa ngejual di lokal. Ada nggak sih Mbak, kalau memungkiri Rosali ini naik juga karena pandemi gitu ya? We are trying to survive sih intinya Mbak. Survive and sustain, jadi mau nggak mau ya harus. Jadi kita coba segala cara sih gitu. Oke. Mbak, ada nggak sih kualitas yang membedakan keju Mbak dengan yang lainnya gitu? Keju lainnya itu, jadi kalau di Indonesia tuh orang mungkin masih belum paham ya artinya keju natural sama keju proses cheese apa. Jadi aku bisa ngejelasin itu, aku nggak mau comparison brand, aku cuma ngejelasin tipe keju aja ya. Kalau keju natural itu kita ingredients-nya dari 100% susu ya, dan kita nggak nambahin bahan tambahan pangan apapun. Jadi kita cuma
let the milk speak for itself. Dia aging natural dan jadi rasa dan teksturnya bisa berbeda. Sedangkan kalau proses cheese itu biasanya memang bukan berasal dari susu dan ada tambahan bahan pangan lainnya. Nah itu nggak perlu proses aging tuh, dia begitu dibuat langsung bisa dijual. Dan itu tuh nggak harus masuk kulkas, biasanya dia tahan di suhu ruang. Dari rasa kalau kayak gitu sih, kalau misalnya keju yang proses ya rasanya cuma segitu aja di mulut, nggak long lasting gitu. Kalau misalnya keju natural atau keju asli tuh rasanya sampai belakang gitu lah kalau ngerasain lama rasa kejunya gitu. Dari segi kesehatan juga lebih bagus keju natural ya, karena kan ya kalian tahu isinya apa. Walaupun beberapa orang mungkin lactose intolerant, tapi biasanya orang yang lactose intolerant masih bisa konsumsi keju kambing. Keju kambing itu soalnya lebih gampang dicerna oleh tubuh. Nah selama pandemi ini lebih banyak orang concern masalah kesehatan, jadi mereka otomatis langsung ya udah beli keju natural aja. Udah langsung ini tahu gitu. Udah langsung tahu, iya benar. Yang keju kambing ini berarti dari susu kambing ya Mbak? Iya, dari susu kambing. Itu kualitasnya lebih enakan mana sih Mbak? Kalau dari rasa? Kalau rasa itu sebenarnya itu kebiasaan kita. Jadi kalau emang belum biasa makan keju kambing, otomatis pasti awalnya kayak kaget atau strong. Tapi kalau suka daging kambing sih suka. Kalau jadi ada orang yang bilang rasa goat cheese tuh terlalu kenceng atau terlalu strong, ya karena kita nggak biasa aja makan itu. Sama kayak orang bule nggak biasa makan durian, padahal durian kan rasanya juga kalau kita bilang ya banyak yang suka makan durian kan. Itu masalah kebiasaan. Tapi kalau dari segi rasa, kalau yang doyan goat cheese ya goat cheese tuh enak banget sebenarnya. Iya, benar. Okay. Kalau untuk expirednya sendiri tuh gimana Mbak? Kalau natural cheese, kalau yang fresh cheese biasanya lebih cepat expirednya. Jadi masa shelf life-nya cuma paling 4 bulan. Tapi semakin kering kejunya, semakin berumur maksudnya kejunya, dia akan semakin lama shelf life. Berarti Mbak mikirin juga ya Mbak berapa lama expire-nya saat bikin produksi dan ke warehouse gitu ya Mbak? Iya, jadi kita juga lihat yang keju yang kira-kira cepat expirednya, kita nawarinnya marketingnya mesti kayak gimana, terus pengirimannya gimana, dan penjualannya, distribusinya juga sih. Biasanya kalau ke supermarket gitu ya perputarannya lumayan sih, kalau fresh cheese lumayan cepat. Boleh tahu nggak sih Mbak harga per produknya ini berapa sih Mbak kisarannya? Kira ada yang 50.000 sampai 120.000. Lumayan juga ya, masih murah. Lumayan murah. Jadi size-nya kita buat kecil-kecil. Jadi kalau misalnya beli ini ya bisa dipakai 2 kali makan lah. Jadi kan nggak mungkin kan kita mau nyimpen keju banyak-banyak juga. Jadi orang bisa nyoba banyak gitu loh dengan size yang kecil menurut aku sih. Soalnya ini handmade dan termasuk lumayan terjangkau ya Mbak harganya untuk ukuran handmade iya, gitu. Karena awalnya waktu kita start kan kalau barang lokal udah pasti kan, kok lebih mahal dari import itu pasti. Iya. Jadi kita ngakalinnya dari size sebenarnya. Orang lihat bukan size-nya duluan loh kalau di jualan. Mereka kalau mau beli sesuatu lihat dari harganya dulu. Jadi mereka ntar mikirinnya nanti size-nya size berapa ya ini. Iya benar juga, nggak kepikiran loh ya. Oke, Sarah ada yang bertanya lagi nggak? Paling terkait omset per bulan sih. Kalau omset ya cukup di masa pandemi ini ya cukup bisa bikin kita sustain lah, grow gitu. Kisaran berapa? Gitu nggak sih, Mbak? Aku nggak mau ngomong gitu. Di bawah kita bisa sustain, bisa grow, bisa expand, bisa ngidupin karyawan, dan ya oke sih. Itu aja sih Mbak aku komennya. Kalau boleh dibocorin mungkin di bawah 200 juta kah atau 100? Aku tuh mau state the nominal, but it's okay lah buat pandemi gini. Bisa bertahan ya Mbak ya, yang penting bisa masih menghasilkan juga. Masih bisa menghasilkan, masih bisa bayar karyawan. Kalau untuk saat ini berarti kencengnya tuh digital mulai ya, dari kenceng lagi. Kita 80% jualannya online sih sekarang.